Hello, assalamualaikum movie lovers. Gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini Mai akan mereview sebuah film yang mengisahkan tentang sebuah keluarga yang pindah ke rumah pertanian tua, di mana mereka mulai mendapatkan teror dari makhluk tak kasat mata. Kira-kira apa yang terjadi sebenarnya ya? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya dan semoga kalian suka. Seorang wanita yang bernama Mary tengah menyembunyikan putranya Michael dari kejaran seseorang. Beberapa saat kemudian, seseorang melempar tubuh Mary ke dinding hingga tewas. Kemudian, seseorang itu lanjut menyerang Lindsay dan Michael yang merupakan kedua anak Mary. Dengan kejamnya, orang tersebut menarik tubuh Lindsay dan membawanya ke ruang bawah tanah. Sementara Michael yang bersembunyi di dalam lemari kecil tak luput dari kebrutalan orang tersebut. 6 tahun kemudian, sebuah keluarga yang terdiri dari sang ayah yang bernama Roy Solomon, istrinya Dennis, putrinya Jessica, dan putra kecilnya bernama Benny tengah berkendara dari kota Chicago menuju desa kecil untuk pindah rumah. Rupanya, Roy baru saja diberhentikan dari pekerjaannya. Sementara tabungan mereka selama 20 tahun habis untuk biaya rumah sakit Ben yang baru saja habis kecelakaan. Keadaan tersebut memaksa mereka untuk tinggal di desa terpencil. Dengan tabungan yang masih tersisa, mereka membeli rumah pertanian tua yang harganya begitu murah. Mereka pun sampai di rumah tua pertanian. Jess yang begitu penasaran segera mengeksplor rumah tersebut. Tampak bangunan yang sudah sangat tua, namun di dalamnya tampak begitu luas. Mereka pun sibuk beberes rumah, begitupun juga dengan Dennis. Di saat dia menata ranjangnya, Ben, putra kecilnya, melihat penampakan sepasang kaki yang berdiri tegak di atas ranjang. Dan bersamaan itu, pandangan Dennis tertusuk ke tembok yang terdapat noda darah. Karena tak enak dilihat, dia pun segera membersihkan noda tersebut. Pagi pun tiba dan seketika itu Dennis dibuat terperangah ketika melihat noda yang sudah dia bersihkan muncul kembali di tembok. Di siang harinya, Roy mengajak Jess pergi ke toko pertanian untuk membeli biji bunga matahari. Rupanya, Roy berniat untuk menjadi petani bunga matahari. Dan disitulah Jess tidak sengaja melihat foto orang hilang di mading toko tersebut. Merasa bosan, dia pun meminta izin kepada Roy untuk jalan-jalan di sekitar situ. Tak jauh dari toko tersebut, banyak cowok yang sedang bermain basket. Tanpa sengaja, bola hampir mengenai Jess, dan seorang pria menghampiri Jess untuk mengambil bola tersebut, sekaligus mengajaknya berkenalan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Bobby, dan disitulah keduanya tampak mulai akrab. Di saat mereka asyik mengobrol, sang ayah memanggilnya untuk mengajaknya pulang. Setibanya di rumah, Jess berusaha menawarkan bantuan kepada ibunya yang tengah sibuk membersihkan tembok kamarnya. Sang ibu pun menerima tawaran tersebut dan memintanya memindahkan barang-barangnya ke ruang bawah tanah. Dan di sanalah Jess menemukan sebuah liontin. Sementara sang ayah yang di luar tengah sibuk memindahkan biji bunga matahari, tiba-tiba diserang oleh sekawanan burung gagak yang sangat brutal.
Dia pun tampak begitu kewalahan mengusir burung gagak tersebut. Beruntung seorang pria datang melepaskan tembakan ke udara, sehingga burung-burung yang menyerang Roy pergi begitu saja. Merasa diselamatkan, Roy pun segera mengucapkan terima kasih kepada pria tersebut. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai John. John berdalih bahwa dia hendak pergi ke kota dan tak sengaja melihat Roy kesusahan. Sebagai bentuk terima kasih, Roy meminta John untuk tinggal bersamanya dan membantunya menanam dan merawat bunga matahari. Karena Roy belum memiliki banyak uang untuk membayar John, dia pun membayarnya dengan memberinya makan sepuasnya. Barulah ketika Roy panen bunga matahari, dia akan membayarnya. Seiring berjalannya waktu, keduanya pun semakin akrab, dan mereka pun bekerja sama dengan baik dalam menanam bunga matahari. Hingga tak terasa bunga matahari tumbuh semakin tinggi dan semakin lebat hingga memenuhi ladang Roy. Karena insiden kecil di ladang, Roy dan istrinya terpaksa meninggalkan Jess dan adiknya untuk pergi ke rumah sakit. Malam pun tiba. Jess yang tengah menyiapkan makan malam untuk Ben tiba-tiba dikejutkan oleh dentuman keras di lantai 2. Penasaran, dia pun memberanikan diri untuk mengeceknya. Setibanya di atas, Jess dikejutkan oleh tangga yang tadinya berdiri kokoh tiba-tiba roboh begitu saja. Suasana pun semakin tak terkendali ketika semua barang-barang terlempar dan hancur berantakan. Dia pun segera menggendong adiknya dan menelpon 911. Seusai itu, tiba-tiba Jess mendapatkan serangan supranatural dari sejumlah tangan yang muncul dari Rubana dan hendak menariknya ke Rubana. Ketika Jess berhasil melarikan diri, muncullah sesosok perempuan yang begitu menyeramkan. Dia pun berusaha lari keluar rumah, tapi sepertinya semua pintu terkunci. Beruntung, John yang melihatnya segera membawanya keluar rumah. Dan begitu Jess melihat ke dalam rumah tampak begitu rapi, tidak seperti tadi yang semua barang hancur berantakan. Setibanya Roy dan istrinya dari rumah sakit, betapa terkejutnya mereka ketika melihat mobil polisi di rumahnya. Jess yang tampak begitu ketakutan berusaha menjelaskan apa yang terjadi, namun tidak ada satupun dari mereka yang mempercayainya. Dia pun tampak kebingungan dengan apa yang dialaminya. Keesokan paginya, Jess nekat menemui Bobby untuk mencari tahu siapa sebelumnya yang menempati rumah itu. Bobby mengungkapkan bahwa 6 tahun yang lalu, rumah itu ditinggali oleh keluarga Rollins. Namun karena gagal panen bunga matahari, mereka pun memutuskan untuk pergi merantau mencari pekerjaan baru di kota. Karena penasaran dengan apa yang dialaminya, dia pun nekat memasuki kembali Rubana. Berharap menemukan sesuatu, namun yang terjadi, Jess kembali mendapatkan teror supranatural, di mana perempuan menyeramkan itu kembali muncul di hadapannya dan kembali menyerangnya hingga membuatnya jatuh dari tangga. Beruntung, Jess dapat meloloskan diri dan keluar dari Rubana. Dia pun menceritakan apa yang dialaminya kepada John, karena cuma John lah satu-satunya orang yang mau mendengarnya. Jess menegaskan bahwa dia kembali melihat penampakan, di mana kali ini begitu jelas. Dia memperoleh penglihatan mengenai sesosok perempuan. Sepertinya perempuan itu berada di Rubana, dan dia tengah menghindari sesuatu dan sangat ketakutan. Mendengar hal itu pun, John lantas meminta Jess untuk memberitahukan kepada orang tuanya. Namun Jess berpendapat bahwa orang tuanya pasti tidak akan mempercayainya, karena mereka menganggap Jess sudah gila. John berpendapat bahwa tanah yang mereka tempati mungkin adalah tanah keramat. Di akhir perbincangan, Jess mengucapkan terima kasih kepada John karena sudah mau mendengarkannya. Di hari berikutnya, Jess kembali mendapatkan teror, di mana dia melihat sesosok perempuan berjalan menuju gudang penyimpanan kuaci. Karena penasaran, dia pun mengikutinya.
Dan setibanya di dalam gudang, dia mendapati seorang anak kecil yang duduk menangis sendirian di pojok. Begitu Jess menghampirinya, anak kecil itu pun menoleh dengan memperlihatkan muka yang sangat menyeramkan. Untuk kesekian kalinya, Jess mendapatkan serangan dari roh jahat hingga dirinya harus dilarikan ke rumah sakit. Ketika dalam perjalanan pulang, berulang kali Jess meminta ayahnya untuk kembali pulang ke kota karena dia merasa ketakutan. Roy yang mendengarnya pun lantas naik pitam. Dia pun bersikeras untuk tetap tinggal di rumah pertanian karena disitulah rumah mereka, di mana Roy mengalami krisis keuangan. Roy kembali menegaskan bahwa panen bunga matahari adalah satu-satunya yang dia harapkan karena dia tidak memiliki tabungan sama sekali. Kesal, Jess pun membanting pintu mobil dan masuk ke kamarnya. Dan di dalam, dia mendapati liontin yang ditemukannya di rubana tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan disitulah tampak wajah seorang wanita di dalamnya. Untuk mencari tahu kebenarannya, dia pun nekat mengajak Bobby ke toko pertanian karena sebelumnya dia pernah melihat wanita itu di mading toko. Sementara di dalam kamarnya, sang ibu kembali melihat noda darah di tembok. Kali ini noda itu membentuk wajah perempuan yang sangat menyeramkan. Sedangkan di toko pertanian, Jess akhirnya memperoleh fakta yang cukup mencengangkan, bahwasannya John ikut berfoto dengan perempuan itu. Menyadari keluarganya dalam bahaya, dia pun segera kembali ke rumah. Di lain sisi, John yang sedari tadi mendapatkan serangan dari burung gagak mulai teringat sesuatu, di mana dahulu John yang merupakan seorang petani bunga matahari mengalami gagal panen, sementara hutang di bank sudah jatuh tempo. Dari kejauhan, John melihat perempuan yang berkemas dan hendak pergi. Dia pun menghampiri perempuan itu dan ternyata perempuan itu adalah Dennis. Tapi anehnya, John memanggilnya Mary. John mengungkapkan kepada Dennis bahwa dia tidak ingin Mary pergi meninggalkannya. Merasa John sudah tidak waras, Dennis pun membawa putranya menyelamatkan diri. Sementara Jess yang baru saja tiba dengan Bob berusaha mencari keberadaan ibu dan adiknya. Naas, Bob mendapatkan serangan dari John hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Setelah itu, John mengejar Jess, namun Jess berhasil melarikan diri ke rubana. Di dalam, dia mendapati ibu dan adiknya yang tengah bersembunyi. Di titik inilah, Dennis meminta maaf kepada Jess karena sudah tidak mempercayainya. Bersamaan itu, John berhasil mendobrak rubana dan mencari keberadaan ketiganya. Sementara di lain sisi, Roy yang baru saja tiba di rumah panik ketika mendapati Bob terkapar. Dia pun mencari keberadaan keluarganya. Setelah bertemu, Roy malah terkena sabetan senjata tajam milik John. Tak terima, Jess dan ibunya pun memberanikan diri melawan John. Hingga sesuatu yang horor pun kembali terjadi. Ketika lantai kayu tiba-tiba berubah menjadi lumpur, diikuti dengan penampakan roh-roh yang menarik tubuh John. Dari situlah Jess mendapatkan penglihatan yang semakin jelas atas apa yang menimpa mereka sebelumnya. Akhirnya, setelah semuanya berakhir, polisi dan ambulan mendatangi rumah mereka. Semuanya berjalan sesuai harapan Roy, di mana Roy berhasil memanen bunga matahari, ditemani keluarga tercintanya, dan juga Bobby yang semakin dekat dengan Jess. Sementara Ben yang sebelumnya tidak mau bicara karena sebuah kecelakaan, kini mulai mau berbicara kembali. Dan cerita pun selesai.